Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Ultima Talenta Channel. Sekarang saya sudah bersama Bu Yustiana Wardani, Shut MM. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Niaga Indonesia. Kita akan berbincang-bincang sore ini bersama beliau. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Baik, Bu Yus. Saya memanggilnya Bu Yus. Jadi sore ini kita akan berbincang tentang spesifik ya, profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Niaga Indonesia di Kota Bogor. Ya, Bu ya, di Kota Bogor. Nah, ini fakultas ini baru sebenarnya karena sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Niaga. Nah, bisa diceritakan nggak, Bu, sejarah singkat dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi menjadi fakultas ya? Karena sekarang kampusnya ini menjadi universitas gitu, gabungan dari beberapa kampus. Boleh diceritakan, Bu, sekilas? Ya, sebelumnya kita itu ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Niaga. Kemudian kita berada di bawah Yayasan Bina Niaga awalnya ya. Nah, Yayasan Bina Niaga itu dia membawahi 3 perguruan tinggi. Dia yang punya di situ ya. Yang pertama itu adalah STIE Bina Niaga. Kemudian yang kedua adalah Stikom Bina Niaga. Yang ketiga adalah Akademi Manajemen Informatika atau disingkat AMIK Bogor. Nah, kemudian tahun 2020 sebelumnya kita memang berusaha untuk menggabungkan ketiga kampus itu karena memang memang waktu itu sudah ada dari Kemendikbudristek ya kalau nggak salah ya, itu katanya ada insentif yang akan diberikan. Nah, akhirnya jika menjadi universitas ya. Nah, akhirnya keluarlah pada tanggal 30 April 2020. Nah, keluarlah SK penggabungan itu. Nah, karena kita ada dari STIE yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Stikom Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, maka kita baru 2 fakultas sekarang. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dulunya adalah STIE Bina Niaga, satu lagi Fakultas Ilmu Komputer yang dulunya adalah Stikom Bina Niaga. Jadi memang baru 2 tuh. Nah, AMIK yang Akademi Manajemen Informatika ya otomatis masuk di bawah Finkom, Fakultas Informatika dan Komputer. Oh iya. Gitu. Berarti AMIK ini sekarang bagian dari Fakultas Informatika dan Komputer. Nah, sekarang kalau Bu Yus kan sekarang posisi dekan berarti Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Niaga Indonesia. Lokasinya di Jalan Pajajaran. Jalan Pajajaran. Nah, karena kita sore ini berbincang tentang fakultas yang dipimpin oleh Bu Yustiana, ya tentu kita akan banyak berbincangnya tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada jurusan apa aja, Bu, di fakultas tersebut sekarang? Jurusannya kita masih dulu yang STE ya, kita belum menambah prodi. Sekarang namanya prodi ya, program studi. Kita belum menambah prodi, jadi masih yang dulu. Jadi program studi manajemen untuk sarjana, kemudian program studi akuntansi untuk program sarjana juga. Satu lagi ada D3 akuntansi, diploma 3. Untuk akuntansi ada D3-nya ya? Ada D3-nya. Nah, sekarang ini agak unik kalau kampus itu ya, karena sekarang ini digembar-gemborkan program unggulan Kemendikbud ya sekarang, yaitu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Nah, terkait program Kemendikbud sendiri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, apa saja, Bu, program yang terkait dengan program MBKM ini? Gitu, mungkin bisa diceritakan supaya nanti sahabat Ultima juga tahu ya kira-kira ikut tren Kemendikbud seperti apa nih gitu kalau di fakultasnya Ibu. Ya, sebenarnya Kampus Merdeka itu
kita sama yang Fakultas Ilmu Komputer ya. Ya. Jadinya dari 8 skema yang ditawarkan oleh Mas Nadiem ya, kita kan, terkenalnya Mas Nadiem. Mas Menteri. Mas Menteri ya. Ada 8 skema yang dia tawarkan, yang Pak Menteri tawarkan. Memang dia nggak harus semua diambil gitu ya, tergantung kesiapan dari masing-masing universitas. Nah kemarin setelah kita melakukan diskusi yang panjang, akhirnya kita mengambil 3 skema aja dulu, yaitu magang, kewirausahaan, dan pertukaran pelajar. Sebenarnya kan masih banyak yang lainnya, tapi kita fokus ketiga itu dulu, yaitu magang, kewirausahaan, dan pertukaran pelajar. Bisa dijelaskan nggak Bu, masing-masing program itu konsepnya seperti apa tuh? Magang misalkan seperti apa? Ada pertukaran pelajar ya? Ada. Sama kewirausahaan. Yang pertama magang dulu ya. Memang jadi sekarang kan kalau dulu atau nggak kita kuliah dulu ya, magang itu kan jadi habis semester 1 kadang hanya mengisi waktu luang magang itu. Jadi habis semester 1 magang terus biasanya dulu atau udah tingkat akhir ya. Pengalaman kita magang itu di alih semester ya. Ya, pokoknya pas di libur antara biasanya itu, kan? Ya betul. Nah, sekarang kalau program Kampus Merdeka itu magang itu disetarakan dengan 1 semester. Jadi kita 1 semester itu misalnya mengambil 20 SKS. Jadi kita magang itu jadi kita tuh pilihan kita mau belajar di kampus atau kita magang ke industri. Itu sama aja, kita dapat 20 SKS gitu. Nah itu jadi ada konversi nilai di situ gitu. Ada status konversinya. Konversi nilainya di situ, itu untuk magang ya. Nah kemudian jadi terus kita juga magang, nggak semua mahasiswa bisa milih perusahaan A, perusahaan B, itu nggak bisa. Jadi memang perusahaannya itu memang yang sudah bekerja sama dengan kita tentunya. Perusahaan-perusahaannya itu nggak sembarang bisa main ini aja ya, milih A, B, C gitu kan. Nah itu sama juga dengan pertukaran pelajar. Jadi kalau pertukaran pelajar kita juga ada dua kampus ya. Jadi pertukaran pelajar itu bisa antar fakultas atau bisa antar universitas gitu. Nah kalau antar fakultas itu ya kita kan ada Fekbis dan Finkom. Jadi ya hanya kita berdua aja gitu. Ruang lingkupnya sama gitu. Ya jadi ada mata kuliah yang jadi bisa gini, kita ngeset Kampus Merdeka itu adanya di semester 6 ya. Jadi nanti yang biasanya kita di semester 6 itu kan kita kuliah 7 mata kuliah, 7-7-nya di Fekbis. Nah nanti di Kampus Merdeka itu hanya 5 di Fekbis, yang 2 dia kuliah di Finkom gitu. Jadi boleh dengan fakultas lain. Masih di dalam satu perguruan tinggi. Boleh, atau dengan perguruan tinggi lain yang memang sudah bekerja sama atau kerjasama. Nah di sini kita udah MOU-nya dengan Nusa Bangsa. Universitas Nusa Bangsa. Jadi di Bogor juga ya? Ya. Di Bogor juga. Mata kuliah mana yang jadi misalnya manajemen pemasaran 1 yang biasanya kita kuliah di kampus sendiri misalnya, ya kita bisa ngambil di Universitas Nusa Bangsa gitu. Tapi biasanya bukan mata kuliah inti sih yang kita pertukaran itu. Berarti kalau inti memang harus dari kampus kita. Jadi ada mata kuliah tertentu yang bisa diambil di Nusa Bangsa atau di kampus lain yang memang kita udah kerjasama. Jadi mata kuliah yang bisa diambil dari fakultas atau kampus lain itu yang ada mata kuliahnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, seharusnya begitu. Jadi misalnya kalau dengan Finkom ya, dengan Finkom. Jadi mahasiswa kita ada 2 mata kuliah yang diambil di Finkom. Nanti Finkom ya nanti misalnya ada mata kuliah apa ya, tentunya di Finkom juga bukan mata kuliah inti ya. Maksudnya mata kuliah inti Finkom kan mungkin harus yang benar-benar konsentrasi punya basic ya di dalam keilmuannya. Kalau ini nggak perlu. Jadinya adalah 2 mata kuliah yang memang yang kira-kira masih relevan diambil oleh mahasiswa dari fakultas lain. Atau misalnya ke UNB itu ya, itu juga sama. Nanti ada beberapa mata kuliah yang
mereka itu kuliahnya ya di UNB gitu. Terus yang ngajar ya dosen UNB. Kemudian yang memberikan nilai ya dosen UNB gitu. Jadi kita hanya terima ininya aja hasilnya. Nah itu pertukaran pelajar. Terakhir itu kewirausahaan. Ya, kewirausahaan. Nah kalau kewirausahaan ini gimana Bu ini konsep? Jadi mahasiswa yang memang ingin memiliki bisnis atau ingin membangun bisnis itu memang kita kasih tempat untuk Kampus Merdeka itu adalah kita akan menyarankan mengambil Kampus Merdeka untuk skema kewirausahaan. Nah nanti di situ mereka akan diajarkan bagaimana membuat proposal, mempresentasikannya sampai dengan bisnis itu berjalan atau bahkan mungkin sampai dengan dia punya karyawan. Nah, itu ada nilai konversinya juga ya? 20 SKS 20 juga, SKS. setara dengan 20 SKS. 20 SKS itu sekitar satu semester juga berarti? Iya, di semester 6 itu. Jadi di semester 6 itu memang kita alokasikan untuk memilih 3 program Kampus Merdeka tadi ya? Jadi untuk di FEKBI sendiri ya memang kita bekerja sama sebenarnya komunitas dari HIPMI kemarin. Yang memang pengusaha muda ya kan kampus mahasiswa kan kita anggap ya mereka masih muda. Terus dari Kadin, nah itu kan juga pengusaha-pengusaha. Jadi selain si mahasiswa itu selain dia dibimbing sama dosennya itu dari kampus. Jadi kita juga menyertakan praktisinya. Praktisinya itu bisa kita ambil dari HIPMI atau Kadin. Itu yang udah kita kerjasama aja ya. Nah ini sahabat Ultima yang belum familiar dengan singkatan tadi, FEKBIS itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang Kota Bogor Bu ya. Kemudian Kadin itu Kamar Dagang dan Industri. Itu juga yang Kota Bogor Bu ya. Kota Bogor semua. Nah jadi di semester 6 bagi yang berkuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis Unbin bisa memilih 3 program MBKM tadi ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 1 kita ulangi lagi Bu, tadi itu pilihannya pertukaran pelajar, kemudian terus magang ya, yang ketiga kewirausahaan. Tapi memang itu kita nggak harus gitu ya, harus ngambil Kampus Merdeka enggak. Jadi bisa juga mahasiswa itu ikut kuliah normal seperti biasa. Jadi kita tuh hanya memfasilitasi mahasiswa mau nggak ikut Kampus Merdeka, ikut program yang konsepnya Kampus Merdeka gitu. Tapi memang sebenarnya kalau saya rasa sih nggak hanya memfasilitasi ya, kita juga harus mendorong Pak. Soalnya ada yang seperti ini, misalnya kita lagi misalnya ada akreditasi ya, ditanya gitu, kok nggak ada mahasiswa yang ikut Kampus Merdeka gitu. Nah, misalnya kita memberikan alasan, berarti program Kampus Merdeka yang Bapak Ibu buat itu tidak menarik bagi mahasiswa, gitu. Jadi balik lagi ke kita, gitu. Jadi itu memang kita buat didorong juga ya kampus-kampus itu, dan mendorong mahasiswa supaya banyak terlibat di dalam program MBKM. Nah ini sahabat Ultima, berarti MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu menjadi program tidak hanya unggulan ya, memang didorong oleh pemerintah supaya kampus itu melibatkan sebanyak-banyaknya mahasiswa di dalam pilihan-pilihan program tersebut. Nah ini sekarang kita bicara ini Bu, di kampus itu kan Tridharma itu unsurnya itu kan salah satunya pengabdian masyarakat ya, pengabdian masyarakat. Nah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri saya agak spesifik nih, karena Ultima Talenta Channel ini sebenarnya saluran yang difokuskan kontennya tentang pengembangan SDM dan bisnis gitu. Nah ini yang ada kaitannya Bu dengan katakanlah UMKM. Berarti di Kota Bogor lebih spesifiknya ada program apa aja Bu untuk pengabdian masyarakatnya? UMKM ya, ya kemarin itu memang ya alhamdulillah ya kita dipercaya untuk membina 50 UMKM Kota Bogor. Itu memang diserahkan langsung dari dinas dari pemerintah Kota Bogor. Ada sudah 50, kerjasama ya dengan Pemkot ya. Ada 50 UMKM yang memang harus kita bina ya kemarin itu. Nah kalau masalah pembinaan gitu ya,
kalau kita lihat juga kan banyak apa ya instansi atau apa yang mengatakan itu pelatihan UMKM naik kelas ya. Banyak. Oh, Sekarang semangat. programnya sangat banyak. Ya Tapi betul. kan kayaknya memang itu tuh habis pelatihan ya udah, kita habis pelatihan ya udah. Terus kapan naik kelasnya ya? Maksudnya kalau kita lihat datanya juga kan, Iya, misalnya iya. data UMKM itu kayaknya ya antara 99%. Nah, ayo aja segitu 99%. Maksudnya kapan menjadi besarnya? Iya, gitu. iya. Terus kalau misalnya kita lihat juga itu sama aja kalau misalnya persentasenya segitu-gitu aja ya. Iya. Berarti misalnya bisa juga kita simpulkan ada misalnya tahun ini ada 1.000 UMKM yang kita bangun, tapi ada juga 1.000 yang gugur, yang tutup gitu. Ya Iya. kan soalnya persentasenya sama semua. Gitu. Cuma ini aja ya saya simpulkan itu. Nah makanya kemarin itu ketika kita diberi kepercayaan ya Iya. untuk membina UMKM 50 UMKM. Oh 50 pelaku 50 UMKM. Di Kota Bogor memang kita ini konsepnya ini gimana ya, maksudnya jangan hanya habis pelatihan selesai Iya, gitu. iya. Jadi kita emang ada tujuannya itu apa, misalnya kita tujuan UMKM kita itu yang kita bina selama 3 tahun itu kita inginkan adalah adanya peningkatan pendapatan Iya. di mereka ya. Iya. Nah itu akhirnya kemarin itu kita akhirnya kita petakan. Iya. Jadi 50 UMKM yang sudah yang akan dibina kita petakan. Kebutuhan masing-masing UMKM itu nggak sama ya. Misalnya ada yang gaptek misalnya ya. Sekarang kan pemasaran digital gitu. Ya, digital Tapi marketing. ada juga yang gaptek dengan masalah itu. Terus ada juga UMKM yang misalnya dalam pembuatan laporan keuangannya kurang bagus, jadi tidak menarik orang bank untuk memberikan pinjaman. Karena pelaku UMKM itu kan tidak terbiasa membuat laporan keuangan. Ya seperti itu. Iya. Jadi karena kebutuhan masing-masing UMKM itu tidak sama, akhirnya kita petakan. Nah kemudian ya kita berikan pelatihan, tapi kita bina juga sama dibina oleh dosen-dosen yang memang kompeten di bidangnya ya. Iya, jadi misalnya ada kumpulan yang UMKM yang memang misalnya gaptek dengan pemasaran digital. Iya. Nah nanti itu yang akan membina adalah dosen-dosen marketing gitu. Nanti ada yang gaptek pemasaran, itu ada dosen-dosen keuangan dan timnya. Jadi terus kita bina sampai dengan 3 tahun sih ya kalau kita lihat di MOU-nya. Ya mudah-mudahan aja dengan kita bina itu ya pendapatan mereka meningkat. Gitu. Karena kita sebenarnya bukan UMKM sih Pak, itu lebih ke IKM, industri kecil menengah. Yang dia produksi dia juga memasarkan ya itu kan. Iya, betul. Itu. Saya kira kalau kita simpulkan konsentrasi pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu melibatkan dosen di dalam pembinaan IKM tadi Bu ya, industri kecil dan menengah gitu. Jadi sudah ada pemetaan dan lain sebagainya. Nah ini saya kira menarik Bu ya, sebagai kampus sangat proaktif gitu terhadap pengembangan IKM tadi. Ini juga ada interest juga dari kami sebagai entitas. Jadi Ultima Talenta Channel ini kita ingin banyak-banyak berkolaborasi sebenarnya dengan semua pihak untuk memberikan informasi sebesar-besarnya kepada pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnisnya. Nah jadi ini juga berarti boleh ditawarkan Bu secara terbuka kira-kira ke pelaku bisnis ya, kecil maupun menengah maupun besar ya. Jadi bisa juga tidak menutup kemungkinan terlibat di dalam, kalau tertarik ya, ikut di pembinaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unbin, tapi harus melalui Pemkot ya kalau dengan Unbin ya. Nah ini sahabat Ultima semuanya, jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis tadi sangat banyak sudah diceritakan ya, mulai dari program-programnya untuk mahasiswa, kemudian program yang sangat kontekstual sekarang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sampai tadi program pengabdian masyarakat. Ada pesan nggak Bu nih, terutama buat para penonton yang nanti menyimak video kita? Mengajak bergabung kira-kira dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dipersilakan Bu. Ya emang sekarang mau nggak mau memang kita harus mengikuti itu ya, yang dari
Mas Menteri itu ya, Ya. kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Nah sekarang saya kalau misalnya sebelum bergabung kan mereka pasti nanya dong, unggulan apa unggulannya, Iya. gitu. Apa yang membedakan fakultas kita dengan fakultas yang lain kan? Ya. Nah mungkin keunggulan dulu ya. Ya. Keunggulannya seperti ini. Memang kalau di FEKBIS sendiri, memang yang kita tonjolkan adalah kolaborasinya, kerjasamanya. Mungkin sering mendengar seminar atau dan lain-lain ya, bahwa sekarang itu terkenal dengan kolaborasi pentahelix ya, Pentahelix. Konsep pentahelix. Nah, ya, itu bahwa katanya untuk mempercepat pemulihan ekonomi, banyak banyak yang menyarankan dengan kolaborasi pentahelix itu. Iya. Itu terdiri dari pemerintah, pengusaha, kampus, komunitas, dan media. Ya. Nah, atas dasar itu berarti memang kita pengen yang namanya kerjasama itu memang benar-benar ya kita bangun, kita jalankan. Terus MOU juga nggak sekedar MOU di atas kertas udah gitu, tapi memang ada implementasinya. Apalagi dengan adanya kampus Merdeka, insya Allah adalah implementasinya gitu. Nah, jadi kita memang menonjolkan kerjasama ya. Nah seperti ini misalnya kita belajar mata kuliah kewirausahaan ya. Biasanya kita 14 pertemuan itu 3 SKS Bu ya? Ya, 3 SKS. 14 pertemuan itu biasanya di dalam kelas dengan dosen itu lagi ya. Iya. Nah, kalau di sini di FEKBIS gitu ya. Jadi kita di antara 14 itu ya kita isi 1 atau 2 pertemuan dari praktisi. Nah, siapa itu praktisinya? Ya praktisinya itu tentunya dari orang-orang yang memang mempunyai wawasan tentang bisnis ya. Nah, makanya di situ makanya kita kerjasama dengan HIPMI itu ya karena buat itu. Jadi kita ambil tokoh-tokoh HIPMI untuk mengajar, berbagi pengalaman di situ. Atau mereka kan setidaknya punya bisnis ya. Bagaimana cara mereka membangun bisnisnya dari awal. Nah di situ jadi itu salah satu contoh ya, misalnya mata kuliah kewirausahaan. Misalnya lagi misalnya ekonomi mikro atau makro. Nah kita ngambil dari misalnya pemerintah Kota Bogor yang dari bagian perekonomian atau perdagangan dan perindustrian untuk mengisi kuliah umum namanya gitu. Jadi dalam satu mata kuliah itu ada sekitar 1-2 itu kuliah umum yang diisi oleh praktisi-praktisi gitu. Nah itu salah satu mungkin keunggulan di sini ya. Saya nggak tahu ya di FEKBIS kan nggak hanya Unbin aja ya. Kampus lain juga ada. Mungkin saya memang menonjolkan itu gitu. Jadi ya itu mungkin kalau memang ada yang tertarik masuk ke FEKBIS, ya itulah keunggulannya gitu. Ya kolaborasi itu yang kita tonjolkan. Nah ini sahabat Ultima semuanya. Jadi ini sebagai sekaligus closing dari kita Bu ya. Bagi yang menyimak, mungkin punya saudara, punya anak, bagi yang sudah memiliki anak yang memang siap untuk dikuliahkan, saya kira Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Niaga ini menjadi salah satu pilihan yang bagus. Karena tadi menonjolkan spirit ya, kolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Apalagi sekarang saya kira Mas Menteri itu membuka peluang yang sebesar-besarnya supaya dunia kampus ini banyak berkolaborasi dengan dunia luar kampus, terutama dunia industri begitu. Jadi kalau kuliah yang di kampus yang memang banyak kolaborasi dengan dunia industri, saya kira sudah on the track gitu. Untuk apa? Untuk link and match tadi, supaya nanti ketika sudah kuliah itu siap dengan kehidupan di dunia industrinya gitu, yang lebih real tentunya Bu ya, daripada kita hanya di ruangan kelas yang memang terbatas ya dari segi pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya. Nah ini saya kira bincang-bincang cukup Bu ya, cukup menarik juga, tadi sudah banyak disampaikan. Jadi Ultima Talenta Channel ini sekali lagi kita mencoba mengelaborasi sebanyak-banyaknya Bu dengan berbagai pihak untuk informasi tentang pengembangan bisnis dan pengembangan SDM gitu. Jadi salah satu pilihan tepat saya kira bisa kita kuliahkan saudara kita dan lain sebagainya di Unbin ini gitu, sudah banyak kolaborasi.
Baik, terima kasih, itu saja. Kita akan bertemu di kesempatan lain lagi dengan bincang-bincang menarik berkaitan dengan pengembangan bisnis dan SDM. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yustiana, Sama-sama Pak. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Niaga. Sampai ketemu kembali.